Infer the presence of ignorance in anyone whom you see answering all that he is asked or giving expressions to all that he witnesses or mentioning all that he knows. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma razaqtana bil iman wal ihsan linashkuruhu wa na'buduhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hikmah ke-71 berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dhakiran kulla ma 'alima fastadilla bidzalika 'ala wujudi jahlihi. Yang artinya bukti kebodohan seseorang adalah selalu menjawab semua pertanyaan, menceritakan semua yang dilihat dan menyebut semua yang diketahui. Maksud dan penjelasan dari hikmah ke-71, hikmah ini menjelaskan bahwasanya seseorang murid atau seorang arif, orang yang mengenal Allah, atau seorang murid seorang murid yang dalam perjalanannya untuk mengenal Allah, dan seorang arif, orang yang sudah diberikan pengetahuan atau ma'rifat tentang Allah, dianggap bodoh jika ia selalu menjawab dengan mengungkapkan semua yang dilihat dan dirasakan batinnya. Saat ditanya tentang ilmu yang diberikan Allah kepadanya, mengapa disebut bodoh? Nah, jadi ketika dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang dia lihat dan dia rasakan di batinnya, kemudian dia jawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, ini di hikmah ini dianggap bodoh. Nah, mengapa disebut bodoh? Karena seharusnya ia mengerti bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu dibutuhkan penguasaan yang baik atas ilmu yang bersangkutan, dan itu amat mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 85. Inilah penegasannya bahwasanya memang berhati-hatilah atas apa yang kita ketahui, baik itu melalui zahir ataupun batin. Artinya sampaikan sewajarnya dan jangan terlalu memaksakan kehendak bahwasanya apa yang kita ketahui secara lahir maupun batin, baik melalui pengetahuan apa yang kita pelajari atau melalui batin, hendaknya kita jawab kita jawab itu, kemudian kembalikan kepada Allah. Jangan memaksakan kehendak bahwasanya jawaban kita itu benar dan apa yang kita rasakan dan kita lihat itu benar sehingga kita merasa paling benar. Jangan sampai seperti itu. Maksud dari hikmah ke-71. Baik, penjelasan berikutnya bahwasanya semestinya ia juga memperhatikan kondisi penanya, karena tidak semua orang layak bertanya seperti itu atau cukup mengerti. Ketika mendengar jawaban atas pertanyaan seperti itu, menjawab pertanyaan orang semacam ini adalah sebuah kebodohan. Artinya, ada kalanya orang-orang yang memang belum mencapai keilmuannya atau mengetahui, kemudian bertanya sesuatu yang sulit, yang diterima oleh akalnya, sehingga hal ini akan menjadi fitnah nantinya, ya, baik untuk si penanya ataupun yang menjawab, ya. Terlebih lagi apalagi ketika si penanya ini, ya, salah memahaminya. Artinya memang ada kedudukan atau ketentuan dan kecukupan dalam menyampaikan dengan secara bahasa atau menyampaikan kepada siapa yang harus disampaikan. Disinilah yang perlu
cermati dan berhati-hati. Artinya tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Mengungkapkan semua yang disaksikan sama dengan menyebarkan rahasia yang semestinya disimpan. Orang-orang bijak berkata, hati orang-orang merdeka merupakan kuburan rahasia. Rahasia adalah amanat Allah pada seorang hamba. Artinya tidak semua rahasia harus disampaikan atau dibicarakan dan diungkapkan dan dijawab oleh orang yang bertanya. Karena memang rahasia itu terkadang tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Nah, menyebarkan rahasia ke semua orang adalah tindakan khianat atau tidak amanah. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atas perkara-perkara gaib cukup dengan menggunakan isyarat atau anggukan. Artinya cukup dengan isyarat dan anggukan. Dengan begitu setidaknya bisa memahami. Jika penanya terus memaksa, ada baiknya menghindarkan atau mengalihkan pertanyaan. Karena walaupun dipaksa sedemikian mungkin, tidak akan mungkin bisa diterima oleh akal. Karena memang terkadang memang pertanyaan yang ditanya oleh seseorang itu pertanyaan yang tingkatannya ma'rifat dan tidak bisa diterima oleh akal pikiran. Baik, kita lanjutkan penjelasan di kitab hikmah ini. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwasanya menjelaskan perkara-perkara gaib dengan kata-kata justru hanya akan membuatnya semakin tidak jelas dan tertutup, karena perkara-perkara yang didasarkan pada zauq atau pengalaman perasaan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, jadi pengalaman itu ada kalanya memang perlu penataan bahasa atau ketinggian bahasa untuk disampaikan. Nah, jika memang belum mumpuni, hendaknya jawab dengan isyarat atau anggukan. Begitulah penjelasannya. Jadi jika ingin menggunakan kata-kata, gunakanlah bahasa-bahasa syair atau mantik atau mungkin bahasa-bahasa kias yang sekiranya menggambarkan dari jawaban itu. Selain itu, mengungkapkan semua yang diketahui merupakan bukti tidak adanya kemampuan dalam memilah-milah ilmu pengetahuan. Nah, ini artinya seorang murid atau seorang arif yang diberikan ma'rifat mengungkapkan semuanya itu adalah bukti ketidaktahuan atau kebodohannya ya di dalam hikmah ke-71 ini. Artinya cermatilah siapa yang bertanya, apakah perlu dijawab ataupun tidak. Jangan sampai kita terpancing sehingga mengutarakan atau menjawab ya dari apa yang kita ketahui, sementara yang penanyanya ini memang belum siap atau belum memumpuni. Dan ini memang sering terjadi. Ya, jadi bisa jadi di antara ilmu yang diketahui itu ada tak layak untuk diberitahukan kepada orang lain karena bisa membahayakan. Nah, jadi ada yang tidak layak juga memang karena bisa membahayakan bagi beberapa atau sebagian orang. Contoh, ada yang mengatakan bahwasanya dia sudah bisa berbicara dengan malaikat Jibril. Nah, ini kan suatu hal yang mustahil jika diterima oleh akal sehat. Artinya jangan sampai hal seperti itu dibicarakan terhadap orang-orang awam. Ada juga yang katanya bisa sampai ke surga, ada juga bisa melihat hal-hal yang gaib. Artinya milah-milalah pembicaraan itu dan sampaikan kepada yang kira-kira memang sejalan atau ilmunya sudah cukup memahami. Artinya jangan sampai
Ma'rifat itu disampaikan kepada orang awam yang nantinya akan menjadi fitnah juga. Artinya sampaikan sewajarnya dan gunakan bahasa kias jika memang belum memumpuni. Baik, kita lanjutkan. Di antara ilmu yang diketahuinya itu ada yang tak layak untuk diberitahukan kepada orang-orang lain karena bisa membahayakan, mendatangkan kerusakan atau penolakan manusia. Rasulullah SAW bersabda, di antara ilmu ada yang bagaikan mutiara berlumuran tanah yang tidak diketahui bahwa mutiara kecuali oleh ulama yang mengenal Allah. Ya, jadi di antara ilmu memang ada yang bagaikan mutiara. Jika ilmu itu diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang-orang yang lalai kepada Allah akan menolaknya. Ali bin Husain bin Ali berkata, banyak inti ilmu yang jika aku kemukakan semuanya, orang-orang akan menganggapku termasuk penyembah berhala. Dan pasti banyak pula orang-orang muslim yang menghalalkan darahku. Oleh karena itu, aku selalu menyembunyikan inti ilmuku agar orang-orang bodoh tidak guncang ketika menyaksikan yang maha hak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendapatkan 2 kantong ilmu dari Rasulullah. 1 kantong kusebarkan ke seluruh manusia, yang lain tidak kusebarkan. Sekiranya kusebarkan, pasti kalian akan menggorok leherku ini. Oleh sebab itu, Al-Hajj dibunuh setelah menyebarkan sedikit rahasia ilmunya, yaitu berkata, di balik jubah ini adalah Allah. Ini diungkapkan karena setiap orang yang dekat kepada Allah pasti merasa bahwa yang ada hanya Allah, atau bahwa Allah itu menampakkan dirinya dalam segala sesuatu. Itulah puncak dari kemampuan mereka dalam mengungkapkan pengalaman mereka. Sebetulnya ini adalah perkara yang tidak bisa diketahui kecuali lewat zauq. Kebenaran yang dilihat dan diketahui oleh setiap hamba adalah sama, akan tetapi itu akan berbeda manakala diungkapkan melalui kata-kata. Artinya ketika seorang hamba yang sudah mencapai makomnya di sini menyaksikan segala sesuatunya adalah perwujudan dari Allah, dan ini tidak bisa disampaikan oleh sembarang orang. Dan di zaman sekarang ini sudah banyak ilmu-ilmu seperti itu atau pengetahuan seperti itu yang disampaikan, namun tinggal kita sebagai orang yang meniti jalan untuk mengenal Allah hendaknya juga mencermati, jangan terlalu memusuhi dan menanggapi. Anggaplah memang itulah seperti yang dirasakan. Nah, jadi memang ketika orang lagi syakar, lagi syakar itu merasakan dirinya berada bersama Allah, atau berasa mendekat atau dekat dirinya dengan Allah. Anggaplah bagi orang-orang yang belum sampai ke situ, itu hal-hal yang wajar. Memang kenyataannya ilmu itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Jadi jangan sampai kita salah paham mendengarnya, dan jangan sampai juga kita salah menyampaikan. Baik, gitulah kira-kira hikmah ke-71. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.